Tak terbendung, demi Piala Dunia, PSSI langsung hadirkan 3 pemain naturalisasi ini, demi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan yang mendadak dan penuh kejutan datang dari PSSI, yang secara resmi menaturalisasi 3 pemain syarat pengalaman asal negeri kincir angin ini. Mereka adalah Pascal Struijk, Mauro Zigelstra dan Ian Maatsen. Tentunya langkah ini menjadi perhatian besar bagi dunia sepak bola terutama bagi para penggemar sepak bola tanah air, yang telah berharap besar agar timnas Garuda mampu bersaing di level internasional khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Keputusan ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi penggemar tanah air, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa PSSI berkomitmen untuk memperkuat timnas Garuda, yang mampu memanfaatkan potensi pemain-pemain berbakat yang memiliki kualitas internasional. Kehadiran Pascal Struijk, Mauro Zigelstra dan Ian Maatsen di timnas tentu membawa harapan baru bagi timnas Indonesia, terlebih pada sektor pertahanan dan tengah yang kualitas mumpuni serta berkelas, serta pengalaman bertanding di liga-liga top Eropa yang sangat kompetitif, seiring dengan persiapan Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Inilah seputar ulasan pemain naturalisasi tersebut, dan kontribusi mereka yang mampu mengangkat kualitas permainan Indonesia ke depannya. Pascal Struijk pemain bertahan kelas dunia dari Premier League. Ia merupakan bek tengah yang kini bermain untuk Leeds United di Liga Premier Inggris menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian dalam proses naturalisasi ini. Pria kelahiran tanggal 11 Maret tahun 1999 Belanda ini, yang memiliki darah Indonesia dari pihak sang ibu yang berasal dari Jakarta. Struijk yang tumbuh dan berkembang di kompetisi top asal Ratu Elizabeth itu, di mana Struijk sudah terbiasa dengan tekanan dan intensitas permainan yang sangat tinggi. Pengalamannya bermain di Premier League akan sangat berharga bagi tim Garuda yang tengah menghadapi laga krusial terutama di sektor jantung pertahanan. Struijk dikenal sebagai bek yang solid dengan kemampuan fisik yang sangat menjanjikan. Keunggulan utamanya, ia lebih telaten dalam membaca permainan, serta kuat saat duel-duel udara yang menjadi salah satu potensi yang sangat diidamkan dan dibutuhkan dalam sepak bola modern. Selain itu dia memiliki kemampuan untuk mengatur posisi dengan baik, dan menghalau serangan lawan secara lebih efisien dan sempurna. Di usia yang masih relatif muda, ia memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh ke depannya. Struijk bisa menjadi sosok pemimpin di lini belakang timnas Indonesia beberapa tahun ke depan. Kehadirannya di timnas Garuda tentunya akan memperkuat kualitas bertahan Indonesia yang selama ini masih dianggap kurang efisien dan masih lemah. Sebagai bek tengah, Pascal Struijk dikenal dengan kemampuan fisik yang kuat serta keterampilan kontrol bola yang baik. Memiliki postur tubuh 190 cm, ia unggul dalam duel udara dan memiliki kemampuan untuk menghentikan serangan-serangan di bola-bola udara, mengingat untuk saat ini para penyerang banyak memiliki postur-postur jangkung hingga banyak yang mengandalkan bola-bola udara. Ia juga memiliki kaki kirinya yang dominan membuatnya mampu bermain sebagai bek kiri jika diperlukan, memberikan fleksibilitas yang penting bagi tim. Perbandingan gaya bermain Pascal seringkali disandingkan dengan bek Belanda sekelas Virgil van Dijk, karena keduanya memiliki gaya permainan fisik dan kemampuan bertahan yang kuat dan hampir sama dalam gaya permainan mereka. Mauro Zigelstra, penyerang serba bisa yang dapat menjadi kunci di lini depan timnas Indonesia, merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari pihak sang ayah. Mauro Zigelstra merupakan penyerang yang masih berusia 23 tahun ini, kini tengah berkecimpung di Liga Belanda dan meskipun karir internasionalnya belum sebesar beberapa pemain lainnya, Zigelstra menunjukkan kualitas permainan yang sangat menjanjikan untuk lini depan yang ia geluti saat ini. Spesialis dengan umpan-umpan matangnya, Mauro Zigelstra juga memiliki keunggulan dan kemampuan untuk bermain sebagai gelandang serang ataupun striker. Dengan kemampuannya itu, menjadikannya sebagai pemain serba bisa yang ideal untuk memperkuat sektor depan maupun tengah timnas Indonesia. Mauro Zigelstra memiliki teknik bermain yang sangat baik, dengan penguasaan bola yang cerdas dan akurat. Keahliannya dalam mengontrol permainan di tengah lapangan serta memberikan passing yang tepat, tentunya menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi di jantung tengah hingga depan.
Selain itu Mauro Zelstra juga mampu mencetak gol dari lini tengah dan memberikan umpan-umpan manja kepada rekan-rekannya. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman di Liga Eropa, Mauro Zelstra diproyeksikan akan menjadi momok suksesor permainan di lini depan timnas. Kemampuan untuk beradaptasi cepat dengan berbagai gaya permainan serta mobilitas tinggi dalam mengatur serangan, tentunya nilai plus dan menjadi keunggulan yang sangat dibutuhkan oleh tim Garuda dalam menyongsong kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini ia sedang berkiprah di klub kasta kedua Belanda Volendam. Pria kelahiran tanggal 9 November tahun 2004 Zaandam Belanda, ia yang mengalir darah keturunan dari neneknya yang berasal dari Bandung itu. Garis semacam ini juga membuat dia memiliki status eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Memiliki postur tubuh 1,88 meter, tentunya mampu mendukung berduel dengan para bek-bek lawan. Penyerang yang dikenal pekerja keras ini, tentunya akan membawa lini depan menjadi maksimal, dan hal itu tentunya akan mempermudah pekerjaan bagi penyerang lain, seperti sosok Ole Romeni, Marcelo Ferdinand dan bahkan Struijk untuk membobol gawang lawan. Kehadirannya untuk Indonesia, akan menambah stok penyerang berkualitas, serta membawa warna tersendiri bagi tim besutan Patrick Kluivert. Ian Maatsen, berprofesi sebagai bek kiri, pemain muda yang penuh potensial ini, yang saat ini tengah membela bermain sebagai bek kiri untuk klub Liga Utama Inggris Aston Villa, juga termasuk jajaran pemain yang telah dinaturalisasi oleh PSSI. Ia merupakan salah satu pemain yang menjanjikan dengan kemampuan bertahan yang solid dan juga memiliki potensi luar biasa dalam membantu serangan dari sisi kiri timnas Indonesia. Maatsen dikenal dengan kecepatan dan agresivitasnya dalam menutup ruang, serta kemampuan fisik yang sangat bagus dan mendukung dalam menghadapi lawan yang lebih kuat, terutama lawan yang bakalan bergerak ke posisinya. Sebagai bek kiri Maatsen tidak hanya bagus dalam bertahan tetapi juga agresif serta aktif dalam membantu serangan ke lini depan. Kelebihan utamanya yang memiliki tendangan kaki kiri yang kuat, ia bisa memberikan umpan silang akurat ke kotak penalti lawan, maupun tembakan ke gawang yang cukup bagus untuk merepotkan sang penjaga gawang lawan-lawannya. Potensi Maatsen untuk berkembang menjadi bek kiri utama timnas Indonesia sangat besar, hal itu dikarenakan mengingat posisi bek kiri Indonesia saat ini, merupakan salah satu posisi yang sering menjadi masalah dalam timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Maatsen diperkirakan akan segera beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia, dan bisa menjadi pilihan utama di sektor pertahanan kiri di bawah asuhan Patrick Kluivert. Keputusan tepat PSSI tentunya untuk menaturalisasi Pascal Struijk, Mauro Zelstra dan Ian Maatsen bukanlah keputusan yang diambil sembarangan, melainkan sudah penuh perhitungan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. PSSI dan pemerintah Indonesia tentu saja memiliki alasan kuat di balik keputusan tersebut. Selain faktor kualitas individu para pemain, keputusan ini juga bertujuan untuk membawa atmosfer dan budaya sepak bola yang lebih profesional ke dalam timnas Garuda. Ketiga pemain ini tentunya sangat berpengalaman bermain di liga-liga top Eropa yang sangat kompetitif, dan pengalaman tersebutlah akan sangat berharga dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Indonesia sadar bahwa untuk mencapai prestasi yang lebih menjulang di kancah internasional, sepak bola Indonesia harus mampu bersaing serta berhadapan dengan tim-tim besar lainnya di level Asia dan dunia tentunya. Proses naturalisasi ini merupakan langkah konkret untuk memastikan Indonesia memiliki kekuatan yang lebih merata di semua aspek, terutama di sektor yang selama ini menjadi problem serius layaknya lini pertahanan dan tengah. Memiliki sekaliber Struijk, Zelstra, dan Maatsen yang telah terasah dan teruji secara kapabilitas, Indonesia berharap dapat menutup celah yang ada dan tampil kokoh dan kuat serta kompetitif di kualifikasi mendatang. Dengan langkah konkret dan cepat yang diterapkan PSSI, tentunya mendapat reaksi positif dari publik tanah air, dan harapan baru bagi timnas Indonesia. Kehadiran mereka itu pun mendapat sambutan positif dari banyak kalangan pecinta sepak bola tanah air. Publik dengan hadirnya mereka akan menghadapi berbagai tim-tim kuat di Asia, serta sektor pertahanan dan lini tengah ini diyakini akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan tidak mudah ditembus oleh lawan-lawan yang telah di depan mata. Keputusan ini juga menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola tanah air. Mereka juga diyakini mampu memberikan aura positif, serta dampak besar dalam setiap pertandingan, akan tetapi mereka pun akan senantiasa untuk berbagi pengalaman dengan pemain muda lokal, dan membantu pengembangan sepak bola di Indonesia secara lebih luas. Nah sampai sini gimana tanggapan kalian guys? Mimin mau dengar, coba tulis di kolom komentar, dan like juga jika kalian suka video dari kami.